Akhirnya European Club Competition semuanya sudah selesai dan kita sudah mendapatkan hilal yang cukup terang, cukup jelas siapa menjadi kontestan di 4 besar. Dan seperti yang sudah diduga bahwa nama-nama besar seperti Bayern Munchen, PSG selaku juara bertahan masih mendominasi event ini. Tapi komposisinya tim barat lebih dominan. Yang menarik adalah bagaimana Inggris harus clash to clash antara Nottingham Forest dan Aston Villa. Semuanya akan Nomo bahas bersama dengan Mas Rana. Hari ini kita akan bahas European Club Competition dulu, sebelum nantinya di segmen kedua, jadi nanti dibagi jadi 2 episode. Di segmen kedua akan kita bahas tragedi Gli Azzurri. Assalamualaikum Mas Rana. Waalaikumsalam Nomo, makasih atas kesempatannya. Iya, gimana kabar Mas? Sehat? Ya, bisa dibilang sehat tapi juga sakit gitu. Wes. Sakit karena remontadanya Real Madrid tidak terjadi. Enggak sih, lebih ke weekend kemarin, awal weekday kemarin ya. Secara mengejutkan United kalah ya di rumah sendiri. Sedikit untuk membuka hal itu Mas, kalah dari Leeds dengan kondisi 4 pertandingan sebelumnya kan mereka melepaskan 64 shot tapi tidak terjadi sebuah gol, baru menghadapi United yang mereka akhirnya melepaskan 15 tendangan, 2 menjadi gol. Artinya kan perlu 75 tembakan untuk bisa menghasilkan 2 gol. Itu yang pertama. Yang kedua, United sendiri dengan kekalahan kemarin artinya textbooknya udah mulai bisa dibaca, dan memang betul harus perlu nama besar untuk replacement Michael Carrick. Karena ya walaupun performanya bagus tapi menghadapi Leeds yang hampir tewas karena di papan bawah gak bisa berbuat banyak gitu. Ya sebenarnya sih kalau bisa dibilang ya terlepas dari kontroversi wasit ya via PGMOL ya, PGMOL itu benar-benar mengecewakan. Tetapi kita kesampingkan akan hal itu ya, karena kalau kita lihat dalam faktanya apa yang disajikan kemarin di Old Trafford menurut saya ya sangat buruk. Memang di satu sisi Michael Carrick nggak punya pilihan lain, ya memang stoknya pemain seperti itu. Dan sejak era Amorim kemarin itu isu untuk harus bisa mengevolve, membuat keterlibatan pemain-pemain dari under 21 ataupun mungkin under 18 ya, itu harus segera diakselerasi, karena sudah kita tahu bahwa dulu mungkin kalau yang paling lama ya Van Gaal memberikan kepercayaan pada Cameron Borthwick Jackson, Tyler Blackett, terus Marcus Rashford, Guillermo Varela pada saat itu tanpa ragu gitu. Kemudian agak yang lama Ole Gunnar juga memberikan kepercayaan ya pada pemain-pemain muda macam Mason Greenwood, Tae Chong, yang pada Brandon Williams yang pada saat itu ketika performa dari pemain-pemain dari first team senior itu nggak baik ya, itu harus dipercepat. Kemudian pada saat awal penunjukan Michael Carrick, koreksi ya kalau aku salah, mungkin udah pernah dibahas sebelumnya di podcast kita di episode sebelumnya, tetapi memang ada concern ya bahwa Michael Carrick dalam fase tertentu ya, terutama out of possession atau mungkin defensive transitionnya dia jelek. Jadi makanya dia mengajak join Steve Holland yang dikenal baik dalam penyusunan defensive mechanism ya, mekanisme defensif yang tepat itu idealnya bagaimana. Tetapi juga
dalam beberapa pertandingan kemarin itu ya maksudnya nggak hanya Leeds aja, dalam beberapa pertandingan sebelumnya ya kalah lawan Newcastle juga, itu menurut saya kok ada sesuatu yang miss gitu loh. Iya. Tetapi bila dibilang ini disalahkan semuanya pada Michael Carrick, karena setelah dilihat dalam data statistik, Michael Carrick selalu lambat ya, dianggap lambat, rata-rata di atas menit 60 atau 65 melakukan pergantian pemain. Maksudnya tidak ada pendekatan agresif ya, ketika satu atau dua pemain itu nggak perform di babak pertama, bisa langsung diganti di babak kedua. Nah, itu menurut saya pisau bermata dua ya. Di satu sisi memang stok pemainnya ya seperti itu. Michael Carrick mungkin dia belum percaya terhadap pemain akademi maupun U18. Kemudian ya bisa dibilang Michael Carrick ya untuk taktikalnya ya hanya mentok sampai di situ gitu. Tapi kita sebelumnya kan di bulan Agustus kemarin ya, setelah Grimsby kan kita sempat mention beberapa nama ya, dan nama yang saya favoritkan sebenarnya kan Andoni Iraola kan. Seingat saya pada saat podcast kita di bulan Agustus itu saya pernah mention kuat ya terkait dengan korelasi dari Premier League proven itu ya antara Thomas Frank dan juga Andoni Iraola. Ya intinya sih mengecewakan sih ya, dan menurut saya penentuan Michael Carrick ini harus jangan tergesa-gesa ketika United pun sudah lolos. Maksudnya mendapatkan kepastian untuk perform di Champions League ataupun mungkin Europa League ya. Ya semoga aja bisa Champions League. Itu jangan terburu-buru langsung mempermanenkan Michael Carrick. Harus ada beberapa assessment ya, terutama terkait keraguan-keraguan yang diproyeksikan saat tim ini berjalan di multi competition, maksudnya menghindari kegagalan di musim ini gitu. Memang resikonya adalah masalah waktu ya, maksudnya siapa cepat dia dapat. Kan Spurs sudah memastikan nama Roberto De Zerbi. Masih ada 2 klub ya yang saling berkait dengan Michael Carrick, West Ham dan juga Newcastle. Memang beberapa nama masih berkembang, seperti kalau West Ham mungkin sudah nggak puas ya dengan performa Nuno. Kemudian Newcastle pun juga banyak nama berkembang. Tetapi 2 klub ini kan juga bisa akhirnya, kalaupun United nggak segera, 2 klub ini kan bisa menggunting dari belakang, bisa mempercepat gitu loh. Kalau seandainya dianggap Michael Carrick itu cocok untuk klub ya sekelas Newcastle ataupun West Ham, yang menurut saya itu sangat-sangat realistis loh. Karena 2 klub itu juga pernah dibela Michael Carrick, dan ya sama, maksudnya nature dari permainan klub Inggris kan ya counter attack gitu, counter attack gitu. Fast counter. Ya, untuk kesimpulannya sih langsung aja apalagi dengan kabar terbaru ini ya mengenai the next head coach ini, memang ada beberapa banyak pertimbangan. Kan saya juga pernah bilang bahwa United sama Real ini sama-sama player centric approach gitu. Ya tapi memang kalau player centric approach itu ya, jikalau kayak kemarin buntu ego pemain terlalu besar, itu pun juga akan memberikan atmosfer buruk di dressing room, di ruang ganti gitu. Jadi pun harus diseimbangkan dengan gerak dari manajemen pun juga dari football director untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Artinya ya nggak ada pemain yang benar-benar diistimewakan atau gimana. Jadi supaya keseimbangan antara manajemen, coaching staff dan pemain itu bisa terjaga semua sih. Ya silakan. Ya, sebelum aku lupa, untuk kandidasi
race to United Manager, apakah nama-namanya masih sama seperti bulan lalu atau ada nama-nama baru? Seiring dengan lepasnya Andoni Iraola menuju ke tim lain, pergi dari Bournemouth gitu. Kan mumpung masih kosong nih. Iya, kalau mungkin bisa saya kerucutkan sih 3 nama ya. Satu Michael Carrick ya, dengan jurnalis Warlock ya. Kalau Manchester Andy Mitten juga mention kalau Carrick bisa secepat mungkin mengamankan UCL, maka United nggak perlu banyak waktu untuk mengeluarkan statement bahwa Carrick akan di-upgrade jadi permanent head coach. Itu satu. Kedua juga setelah kekalahan Leeds ada assessment ya terhadap 2 pelatih di luar dari Michael Carrick. Tapi ini semua masih di fase awal ya. Maksudnya fase intermediary, maksudnya broker belum sampai di agent resmi dari 2 pelatih tersebut ya. 2 nama tersebut adalah Julian Nagelsmann dan juga Andoni Iraola. Kalau Nagelsmann sih terkait dengan bentrokan dengan timnas Jerman ya, eventnya, jadi dia nggak bisa bisa secepat mungkin, dan karena harus menunggu World Cup itu. Dan juga untuk nilai minusnya sih Julian Nagelsmann terkait dengan man management dan juga potensi konflik dengan board, dengan manajemen, dan juga kehilangan respect di ruang ganti seperti di case-nya kemarin di Bayern Munchen. Tapi untuk masalah youth development tactical sih nggak ada masalah. Tapi juga kadang-kadang Julian Nagelsmann ini ya kalau ngasih konferensi pers itu ya kadang-kadang pernyataannya juga agak blunder gitu. Kemudian untuk nama Andoni Iraola sih Premier League proven, tetapi kayaknya Andoni Iraola ini lebih settle di tim macam kayak Manchester City gitu terutama, ataupun mungkin bisa aja ke Spanyol lagi ke gitu. Real Madrid ya, atau ke Real Madrid sih kabarnya sih semacam itu. Jadi mungkin kalau saya pribadi ya memang ini sangat sulit ya. Maksudnya kalau menunjuk Iraola kan sama halnya dengan United itu memberikan panggung lagi kepada para pelatih yang dari ring 3 mau menuju ke ring 2 gitu loh kan. Tetapi kalau memberikan langsung Julian Nagelsmann dari ring 2 menuju ring 1 ini kan ya sulit. Maksudnya dengan beberapa pertimbangan kan. Ya maksud aja kan kayak Luis Enrique kan udah pasti sepertinya perpanjangan di PSG. Kemudian Hansi Flick juga kabarnya pun udah magisnya juga udah mulai hilang di Barcelona. Tetapi kan kalau kita perlebar dari Hansi Flick ke Julian Nagelsmann ini kan punya riwayat yang ya bisa dibilang kurang harmonis lah terhadap manajemen, terutama di Bayern Munchen. Tapi kalau untuk Julian Nagelsmann di RB Leipzig sejauh ini sih cukup harmonis ya. Tapi mungkin karena Bayern Munchen ya penuh tekanan juga gitu. Kayaknya udah panjang nomor. Oke. Mungkin cukup itu dulu di awal. Kenapa? Karena ada yang mengatakan begini Mas, after podcast kita membahas tentang bagaimana strateginya Carrick before versus Newcastle ya, ada teman yang kasih statement gini ke aku. Sebenarnya strategi Carrick itu bener, udah mulai bagus. Awal udah oke, ketemu City, ketemu Arsenal, ketemu Fulham, Spurs, itu kita bisa maksimalkan. Tapi yang jadi masalah adalah strateginya Carrick ini terlalu sederhana, terlalu simple. Dia bilang begitu. Ini mungkin bisa aku kupas di sini bahwa nggak sesederhana itu dalam taktikal. Tidak sesederhana itu dan ternyata sudah terbaca. Oke, sekarang langsung ke European top tier. Ada Atletico sebagai satu-satunya wakil Spanyol dan wakil dari kawasan selatan diapit oleh
tiga Eropa bagian barat, ada PSG defending champion, kemudian Arsenal dan juga Bayern Munchen, sama seperti yang Mas Rana mention. Secara keseluruhan apa yang Mas Rana bisa simpulkan dari perempat final kemarin? Ya, makasih Nomo. Dari game-game kemarin itu memang terlihat ya, terutama kalau mungkin bisa satu kesimpulan sih nggak bisa ya, tetapi saya mengerucutkan di dua nama klub yang mungkin nanti orang-orang ini unpopular opinion ya. Saya mungkin bisa melihat ada potensi nanti di final itu Bayern Munchen versus Atletico Madrid, dan mungkin bisa saja nanti Atletico Madrid bisa menjadi kampioni, menjadi juara, akan menambahkan kota depannya M yang di Eropa sebagai kota suci kan, kota suci Champions League. Milan kan, satu Milan, Inter sama AC Milan dua-duanya pernah juara. Kedua Manchester United sama City juga pernah juara. Nah, kemudian next berpotensi Madrid, Real dan juga Atletico nanti akan mendapatkan di sana. Ya bisa aja nanti Bayern Munchen akan anti klimaks di final ya. Kalau menurut saya sih itu dari gambaran kemarin. Dan kayak saya ini langsung visioner ngomong ke depan. Boleh, silakan. Namanya juga prediction ya. Tapi yang menarik gini, bener apa yang Mas Rana sampaikan, nggak ada keseriusan dari pihak Arteta di Champions League. Bahkan ada salah satu sahabat kita Milanisti, Mas Edwin Sabik bilang, udahlah Arsenal itu fokus saja ke Premier League dulu. Kalau di UCL terlalu berat, sudah terbukti ada kesempatan mereka untuk menyingkirkan Sporting Lisbon dengan cara yang cukup mudah, justru malah bermain imbang 0-0 di leg kedua. Iya, saya itu juga mengecewakan ya. Apalagi kan Arsenal ya amunisinya kan tinggal 2 Premier League dan Champions League. Iya. Dan juga ini ya, oh ya, aku mau tambahkan, kalaupun nanti akhirnya Arteta dipecat, saya kira Arsenal cocok buat Andoni Iraola sih. Cocok banget menurut saya. Apa yang bikin dia cocok? Apa yang bikin dia cocok di situ? Karena Arsenal sekarang udah stabil ya, sama kayak Man City. Jadi football directornya udah responsif, udah gercep. Pemain-pemain yang nggak perform ataupun mungkin diincar kan lebih proaktif gitu ya. Jadi untuk gaya main sih dari dua klub tersebut ya, Manchester City maupun Arsenal kan permainannya kan kurang lebih sama. Tetapi Arsenal kan memang lebih, untuk musim ini dia akan benar-benar mencari pembeda ya. Pembedanya ya itu tadi melalui set piece, melalui free kick, corner, di segala cara dicoba dimaksimalkan, di throw in dari hal-hal tersebut sih. Maksudnya nggak hanya bergantung pada performa open play gitu. Dan kemarin sih ya mengecewakan sih menurut saya. Tetapi apalagi nanti bertemu dengan Atletico Madrid yang mentalitasnya itu udah terbangun lama ya, sejak Simeone di sana dari 2011 gitu. Untuk masuk fase-fase krusial gini kan Simeone sangat berpengalaman daripada Arteta. Bagaimana oke lah, mungkin Diego Simeone kalah secara taktikal ataupun mungkin dalam hal filosofi bermain, tetapi saya melihat dalam beberapa game kali ini Simeone mampu mengimbangi, maksudnya benar-benar bunglon. Artinya dia bisa benar-benar bermain secara reaktif tergantung pola lawan itu strategi apa yang ketika berhadapan dengan Atletico siap untuk memberikan antitesisnya gitu loh. Dia pun bisa dalam beberapa game dia pun juga bisa bermain dominan kok Atletico Madrid. Tetapi memang dominannya ya
bermain reaktif gitu. Ya, Tapi ada di kontra momen-momen strategi ya. tertentu nanti di momen-momen tertentu nanti Simeone akan menginjeksi ya, memberikan booster motivational word ya, kata-kata motivasional yang akan memberikan pengaruh yang besar di ruang ganti. Dan saya nggak yakin Arteta akan bisa mengimbangi itu. Iya, seperti yang sudah kita duga ya, bahwa kehadiran Ademola Lookman ini memang jadi nilai plus ya dari kebuntuan. Booster ya, jadi booster. Betul, jadi booster dari kebuntuan lini depan Atletico yang sudah dialami sejak awal musim. Terbukti ketika menghadapi Barcelona sebelumnya, dan di kompetisi domestik nama Ademola Lookman ini bisa keep up dengan penampilan lain seperti Julian Alvarez, bahkan juga Antoine Griezmann, yang bisa jadi tahun ini adalah tahun terakhir dia juga gitu. Iya, Nomo. Untuk weekend besok ya Atletico Madrid final lawan Sociedad ya, Copa del Rey. Iya. Itu juga sangat sentimental ya, emosional bagi Grizzy ya, Antoine Griezmann, karena itu klub dari kecilnya ya. Kemudian sebelum dia akhirnya pindah ke kemana, Atletico kemudian Barcelona ke Atletico lagi. Ya, Simeone ya mau nggak mau harus mengincar Champions League untuk sebagai kado perpisahan. Dan saya pun ya makanya itu mencium kayaknya ini ada potensi company bisa anti klimaks ini nanti di final. Seketika semuanya kan satu arah. Kemarin saya melihat beberapa video kompilasi YouTube itu, video highlight itu sangat-sangat meyakinkan. Setelah kemarin menang di Real Madrid kan mereka kan final setelah menang kemarin 1-2 di first leg, langsung ada ada dinner bangke ya, gathering together gitu. Kemudian para pejabat dari Bayern Munchen memberikan selamat, memuji-muji setinggi langit lah pokoknya company tetap. Tapi di situ saya mempunyai sedikit keyakinan bahwa apakah benar ini nanti bisa konsisten hingga akhir, apa jangan-jangan nanti dengan motivasi pun kan masalah masa depan Simeone kan juga berpotensi, bisa aja dia habis final terus dia mengumumkan untuk mengundurkan diri secara mendadak, kan bisa aja gitu dia Simeone. Bisa aja. Jadi retire on top lah ya. Ketika ada di atas, di puncak, dia memutuskan I leave this club. Wah, itu sebuah hal yang luar biasa itu. Dan memang bisa aja. Potensinya bisa jadi ada juara baru, karena bagaimanapun kan Atletico ini amat sangat penasaran, karena sudah 3 kali di final, 3-tiganya gagal. 1 di era lawas, 2 di era modern. Dan ketika di era modern yang menggagalkan adalah Real Madrid. ini yang coba dituntaskan, istilahnya dedikasinya selama 2011 sampai saat ini bukan hanya gelar La Liga yang paling emosional ya bagi dia, tapi harus ada yang lebih besar yang didapatkan. Iya, makanya itu ada benar-benar motivational tersendiri ya. Terutama kan Grizzy juga sudah secara resmi mengumumkan kepindahannya ke Orlando City ya. Ya. Pasti akan mengupayakan segala cara, karena ya minusnya sebenarnya Grizzy kan nggak pernah juara. Pernah juara La Liga ya Grizzy ini? Coba kita cari datanya. Aku dulu ya. Ya. Untuk Antoine Griezmann sebenarnya kalau secara jenjang karir memang luar biasa ya. Iya.
Ya betul loh. Jadi di Pernah Atletico Madrid juara La Liga betul di di Atletico Madrid ya dia minus apa La Liga sama Copa del Rey. minus La Liga sama Copa del Tapi Rey. kalau sebelumnya dia udah pernah dapat Copa del Rey di Barcelona tetapi Betul. Dan walaupun ini nanti menang di lawan Real Sociedad dia dapat 2, tetapi sebenarnya yang minus untuk event regulernya ya Liga Spanyol, tetapi mungkin Grisi bisa mengesampingkan hal itu. Dia ya ingin memburu Champions League lah, yang mungkin ya, bagi dia adalah sebuah perpisahan yang pas gitu. perpisahan yang manis. Tapi lawan yang dihadapi ya mungkin ini untuk kesekian kalinya ya. Arsenal punya komposisi bagus, tapi satu yang menurutku belum mereka miliki lagi sejak 2006 terakhir kali mereka ke grand finale adalah mentalitas, Mas. Mungkin di bawah Arsene Wenger this is the best composition karena masih punya Thierry Henry di situ, pemain-pemain yang merupakan sisa-sisa 2004, mereka invisible ada di sana. Jadi secara mental dia bisa mengangkat itu walaupun di final kalah dari Barcelona. Tapi untuk saat ini mohon maaf, mungkin secara mentalitas Arsenal lah yang menjadi the weakest team secara mentality dibandingkan 3 semifinalis yang lainnya. Aku sih nggak setuju ya, tetapi apa ya, ada di momen-momen tertentu itu Arsenal juga harus bisa menunjukkan keklinisannya gitu loh. Jangan malah membuang peluang, ya bisa dikatakan membuang peluang ya. Ya maksudnya ini hanya benar-benar menjadi penyeimbang, nggak hanya didominasi oleh satu kubu aja, Man City. Kalaupun dia kalau dia nggak punya mentalitas klinis itu sulit. Tapi memang kalau kita urut ya, memang ada beberapa klub itu yang memang punya faktor X itu tadi, winning factornya itu memang kuat. Ya kayak United walaupun terseok-seok, tapi memang ada momen-momen tertentu dia bisa membuktikan itu. Real Madrid pun juga ya ada momen-momen tertentu dia bisa membuktikan dia winning team ya, seperti mengalahkan Manchester City kemarin kan. Saya kan memfavoritkan Manchester City jelas. Analisa saya kan main power and play gini dan lain-lain, tetapi pas pada saat hari ada winning factor yang benar-benar membalikkan keadaan tersebut gitu loh. Oke. Nanti kita akan bahas juga itu di segmen berikutnya, Mas, karena menarik, karena akhir pekan ini kan battle-nya City dan Arsenal ya, title decider lah kalau boleh dibilang. Nanti kita akan bahas itu. Nah, keklinisan ini apakah sepenuhnya menjadi permasalahan yang ada pada center forward mereka? Tapi kalau kita flashback dalam beberapa waktu ke belakang itu, memang kalau melihat tipikal nomor 9 itu memang harus drop deep ya, agak mundur, role-nya harus seperti Harry Kane gitu. Untuk di sepak bola sekarang ini gitu loh ya, Nomo ya. Maksudnya kayak PSG enggak punya striker, punya Gonzalo Ramos, tapi dia kan lebih banyak super sub. Harry Kane di Bayern Munchen role-nya dia juga agak drop deep. Kemudian Atletico Madrid, Sorloth kan dalam beberapa pertandingan tertentu baru dia dipasang, tetapi kalau ada momen-momen seperti ini kan mesti duo false nine kan, Julian Alvarez dan juga Antoine Griezmann. Ataupun mungkin siapa anaknya ya, Gianluca atau Giuliano ya. Giuliano Simeone ya. Kemudian Arsenal sendiri kan dengan Victor Gyökeres ini harusnya, apalagi di usia tersebut ya, Gyökeres pun sedikit banyak harus ada yang memberikan masukan, harus bermain seperti Harry Kane gitu, agak drop deep. Memang kalau untuk
kompensasi dari 4 back, nomor 9-nya dia harus mundur. Tapi kalau ingin nomor 9-nya maju, mainnya harus belakang pakai 3 back gitu. Yang koreksi ya kalau saya salah ya, atau yang benar gimana kalau 4 back. Tapi benar ya kalau 4 back. Ini berkaca dari Pep Guardiola ya, nomor 9-nya agak mundur. Kalau mau nomor 9-nya tetap front, ya belakangnya harus pakai 3 back gitu. Jadi tergantung situasinya kalau begitu ya, tergantung bagaimana Gyökeres bisa menempatkan dan adjustment seperti apa yang dipakai nanti. Nah, kalau sedikit banyak Gyökeres harus bisa mengkomparasikan dirinya dengan Harry Kane. Sebelum kita geser ke 2 semifinalis yang lainnya, Mas, bicara mengenai Gyökeres, secara proporsi badan kan dia juga nggak kalah tinggi kan dengan robot dari Norwegia itu, Erling Haaland. Kalau misalnya kita komparasi dengan dia di Man City yang juga merupakan nomor 9 murni, apple to apple nggak sih, Mas? Bukannya dengan postur badan yang seperti itu harusnya bukan Harry Kane yang dituju tapi lebih ke Erling Haaland. Enggak apple to apple karena gitu? Erling Haaland punya Pep yang membimbing. Faktor tambahannya itu. Faktor X-nya ya. Punya Pep Guardiola. Iya. Oke. Punya faktor X-nya adalah Pep Guardiola itu sendiri. Kan pun ya nggak jarang kan Erling Haaland pun juga ketika di timnas Norwegia pun ya nggak perform gitu loh. Iya betul. Tapi memang nggak bisa disalahkan ya teman-teman, karena untuk mencari prolific number 9 itu sekarang udah susah. Ditambah lagi juga secara nature ya, secara alamiah memang Erling Haaland punya faktor X ya. Seperti halnya kayak Lewandowski dulu pada saat muda di bawah 30 tahun. Punya movement atau pergerakan tertentu yang bisa mencium potensi peluang gol itu tadi Lebih instingnya masih tajam ya, bukan hanya ya. Kita lihat Lewandowski ketika bergabung di Bayern Munchen dan dilatih oleh Pep kan semakin melejit kan. Iya. Ditambah Bayern Munchen saat itu masih punya Raumdeuter andal ya. Ya juga ya memang Erling Haaland juga sedikit banyak pasti ya disokong oleh Kevin De Bruyne. Iya betul. Nah, karena Mas Rana sudah membuka bagaimana Bayern Munchen, ini menarik Mas. Secara permainan memang Harry Kane lebih drop deep ya, mau turun ke bawah, tapi optimalisasinya itu kok aku melihat di era yang sekarang di bawahnya Kompany, Kane ini seperti fungsinya ya difungsikan seperti halnya Lewandowski dulu. Maksudnya dia dijadikan sebagai pemantul untuk bisa melepaskan nama-nama seperti Olise ataupun Luis Diaz, punya ruang yang lebih bebas gitu. Ya sebagai poacher ya. Karena itu akan menjadi decoy, menjadi pengecoh nanti yang akan memberikan ruang bagi Luis Diaz dan juga Michael Olise untuk lebih menusuk ke dalam, ataupun mungkin Serge Gnabry ya yang menurut saya semenjak di musim ini dia bisa back on top lagi ya, di posisi begitu mantap di posisi nomor 10 gitu. Karena dia kan mengawali posisi kan sebagai inside forward, terus kemudian ya makin tua, makin dewasa dia mantap untuk di posisi nomor 10 gitu. Dan cara kan butuh pengorbanan ya, butuh sacrifice ya. Iya. Maksudnya untuk case Harry Kane nomor 9 dia mau berani drop deep, dia mau berani turun ke dalam dan juga bisa mengadaptasikan gaya mainnya gitu kan, nggak
semua kan punya tipikal itu. Yang punya tipikal kan itu kan ya kayak Bruno itu kan dia juga mau beradaptasi gitu. Tipikal punya mentalitas macam itulah. Hmm. Nah, yang menarik lagi Mas, kalau aku melihat bagaimana Bayern Munchen bermain musim ini ya, memang berkahnya Vincent Kompany dianugerahi komposisi pemain yang luar biasa. Bisa 105 gol di Bundesliga musim ini tuh luar biasa sih. Tapi kalau secara permainan ini seperti mengingatkanku ketika Bayern Munchen masih punya seorang Robben, Ribery dan Muller di tengah, kemudian bisa mensupport pemain seperti Ivica Olic sebagai center forward ataupun Mario Gomez. Bedanya dua pemain yang aku sebutin terakhir ini kan bukan pemain yang mau deep drop ataupun track back ke belakang gitu. Beda cerita dengan Lewi yang benar-benar mau turun ke bawah jadi pemantul, jadi decoy, dan itu sekarang ada di Harry Kane. Jadi mirip-mirip seperti era yang sebelumnya. Ada Ribery, ada Robben, kemudian fungsinya dijalankan. Lennart Kal bisa masuk di situ. Iya, kalau kita bandingkan kan era Robben Ribery kan Ribery yang lebih creator, Robben yang lebih destroyer ya. Betul, Kalau betul. sekarang kan kebalikannya, Olise yang lebih creator, Luis Diaz yang lebih destroyer. Jadi ada perbedaan posisi ya. Kemudian juga memang betul Harry Kane yang lebih drop deep dibandingkan daripada nomor 9 dulu yang di era lawas, mungkin era kalau menurut paling belakang ya Luca Toni gitu kan. Iya, betul. Di eranya Luca Toni, di eranya Mario Mandzukic, bahkan di eranya Ivica Olic, Mario Gomez, nggak ada karakter yang seperti ini gitu. Tapi memang Ivica Olic kan bukan striker murni ya, dia kadang bisa juga melakukan movement dari sayap kiri ya. Jadi sama halnya kayak ini ya, sama halnya kayak Kai Havertz atau Timo Werner, punya tusukan-tusukan di wilayah tertentu. Tapi apa yang membuat Mas Rana merasa bahwa ini akan anti klimaks? Apakah PSG-nya ini ada faktor X apa yang dimiliki tim ibu kota Perancis ini? Ya mungkin hype antusias dari media massa itu sangat positif sama Vincent Kompany. Maksudnya dari di Burnley dia juga cetak 100 gol. Tapi pada saat promosi, tapi ya Burnley jadi samsak tinju ya, bagaimana kan kita tahu dari Championship ke Premier League kan nggak bisa seinstan itu ya. Tetapi Max Eberl selaku football director sporting director punya insting yang tajam. Dia mungkin bisa melihat bahwa walaupun dia degradasi ya Burnley dari Premier League, tetapi ada beberapa filosofi permainan yang nampaknya nanti bisa cocok atau pas ketika diterapkan di Bayern Munchen. Sangat-sangat positif. Michael Olise, Lennart Kal, Josip Stanisic, Pavlovic, semuanya sangat positif. Manuel Neuer yang di usia 40. Tapi ini memunculkan skeptisme, keraguan dalam diri saya. Apakah benar masih bisa konsisten di hingga final? Karena yang menjadi antitesa itu tadi Atletico Madrid yang nggak meyakinkan kan orang. Tapi sebenarnya kalau mereka mau lebih menyelam lebih jauh di musim ini, sebenarnya Simeone bisa bermain dominan juga, nggak hanya menunggu gitu loh. Dan apalagi terkait dengan masa depan Simeone, juga perpisahan dari Griezmann itu yang semakin menambah bumbu-bumbu di Atletico Madrid. Kalau lolos akan dianggap underdog kan. Betul, di final akan sangat underdog. Mereka cuma punya modal sebagai grand finalis di 2 kesempatan sebelumnya, itu aja.
Dan juga nanti setelah final Copa del Rey ya, jikalau Atletico Madrid ini juara, otomatis dari Presidente Enrique Cerezo memberikan lampu hijau untuk bisa memberikan sisa laga pada pemain pada second team ya, baik itu rotational player maupun Atletico Madrid B ya, untuk bisa perform. Jadi benar-benar mengincar betul pemain-pemain utama hanya boleh main di event Champions League gitu. Yang saya rasa sebenarnya itu sudah pengorbanannya itu sudah besar loh, ketika seandainya itu benar-benar diaplikasikan, ya mau nggak mau dia harus bisa mengupayakan itu. Sebenarnya kalau untuk karakter dari keberingasan itu lebih beringas para pemain Atletico Madrid ya nomor daripada Bayern Munchen kalau saya melihat itu loh. Tipikal yang intimidatif gitu, intimidasinya kuat dari sana. Intimidatif, berani provokasi juga. Atletico Madrid itu ya itu satu tim ya semuanya. Ya, berani provokasi juga ya, intimidatif, provokatif, bahkan suka ngompor-ngomporin gitu. Ini mungkin akan jadi pertemuan yang berulang ya, karena setauku di League Pace PSG dengan Bayern Munchen 2-2 skornya. Tapi di sini bisa dibilang mungkin Luis Enrique masih ingin merasakan yang namanya gelar Liga Champions lagi, Mas. Mungkin masih ada hype itu, karena bagaimanapun ini soal prestise. Kami PSG harus lebih tinggi jangkauannya dari Olympique Marseille. Kalau ada feel seperti itu gimana menurut Mas Rana? Ya, kan sempat di awal-awal kan terseok ya, maksudnya performanya PSG ini up and down, tapi setelah libur bulan Januari, ada libur jeda panjang kan, para pemain kan bisa perform lagi ya, terutama Kvaratskhelia. Kan di awal-awal itu kan banyak yang injured juga. Tapi selepas Desember ini semuanya balik lagi ke perform. Dan kalau lihat dari kemarin kan yang di fase Liga, di League Phase ya, fase Liga untuk Champions League kan Bayern Munchen kan bisa menang di sana kan 0-1 terkait strategi fluid passing itu tadi. Yap. Tapi menurut saya dengan kondisi semacam ini itu juga akan berpotensi sama, Bayern Munchen akan mengulangi hal yang sama gitu, di sana. Sebenarnya sih untuk kritikan PSG, dari saya ya harus ada pengganti Marquinhos. Oh iya. Marquinhos dan juga kehilangan Fabian Ruiz ini beda ya. Maksudnya ada sentuhan magical touch yang biasanya ada itu ya, karena Fabian Ruiz absen ya kurang hal itu. Yeah. Maksudnya kan terlalu bertumpu pada nama Vitinha juga kan. Sebagai kreator. Ada Fabian Ruiz kan bisa dibagi itu perannya, kreator Fabian Ruiz sama Vitinha. Terima kasih tadi Mas Rana udah koreksi ya. Ternyata 1-2 waktu di League Pace ya, 5 November kemarin ya. Apa? Skor untuk pertemuan terakhir di UCL di League Pace. Tak kirain 2-2 skornya, ternyata 1-2 ketika main di Parc des Princes. Ya. Ini yang terakhir untuk segmen UCL. Dengan posisi seperti ini, company yang nggak diperhitungkan dari awal, tapi Mas Rana pernah mention bahwa manajemen ingin sesuatu yang unik, yang baru, dan semifinal sudah jadi tempat mereka. Apakah layak bagi nama yang satu ini asal Belgia, mantan kaptennya Man City, untuk dipromosikan menuju grade 1? Prestasinya udah sejauh ini, mau bukti apa lagi gitu? Tapi saya masih mengkategorikan dia di ring 2 nomor. Kalau untuk ring 1 dia harus Champions League dulu. Oh gitu ya. karena sorry to say, untuk bermain di Bundesliga ya kita tahu Bayern League.
Kan dalam Ai. beberapa strategi sekarang kan Bayern Munchen juga kesulitan untuk bisa membeli langsung pemain ya. Jonathan Tah kan kemarin dapat kan free ya. Ya, Free. Kalau makanya pada saat kasus Nick Woltemade kan akhirnya Stuttgart mau melepas ke Newcastle. Maksudnya klub-klub Bundesliga sekarang juga aware, juga sadar bahwa melepas pemain ke Bayern Munchen itu ya sama aja dengan apa? melanggengkan. Menancapkan apa ya, kedikdayaan, hegemoninya yang nggak akan ada habisnya. Tapi Dan sekarang apa? Para klub-klub Bundesliga itu sadar kalau Iya, jual iya. ke Bayern ya harganya harus mahal. bagus. Ya, harganya. Tapi Juga begini. itu ya karena kasus Leverkusen kemarin ya. Betul. Maksudnya harus ada mulai pemerataan kans untuk iya. jadi juara, hanya Bayern aja gitu. Betul. Makanya kalau mereka sekarang melepas pemain terbaiknya ke Bayern ya harus sangat hati-hati. Apalagi juga pemain yang nanti akan berpotensi apa ya, cemerlang nanti di masa depannya, itu pun juga sangat hati-hati. Mungkin yang kalau apa, klub yang 10 besar ke 8 besar ke bawah itu mungkin kalau diincar Bayern ya mungkin dikasih, tetapi kalau untuk yang rajin di posisi 7 besar itu mereka mulai berhitung untuk hati-hati. Ya. Betul. Contoh kasus kan terakhir yang RB Leipzig itu kan dibedol itu dari mulai pelatih, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Dayot Upamecano. Ya, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Julian Nagelsmann, siapa lagi ya? Ya itu aja. Itu kan pemain kuncinya semua kan dibedol ke Bayern. Itu kan juga secara iklim persaingan kan itu buruk Nomo. Kalau untuk dari sisi komersil ya oke aja asal harganya pas, tapi dari untuk persaingan juara kan ya buruk. Yap. Tapi di satu sisi kan RB Leipzig manajemennya sangat responsif terkait scouting itu. Tapi yang menarik gini, Mas Rana, mungkin mereka tergoda melepas ke Bayern karena dulu kan ada semacam dalam tanda kutip coach ya. Kalau mau dapat garansi masuk ke di National Elf, di National Mannschaft, ya bermainlah di Bayern Munchen. Garansi. Iya, memang ada patronase ya, ada patron pola yang ya timnas Jerman itu harus bertumpu pada pemain-pemain Bayern Munchen gitu. Bagaimana kita tahu bahwa terakhir di 2014 kemarin itu kan tumpuannya kan dari Bayern Munchen semua kan, dan juga bermain taktikalnya ala Pep Guardiola itu yang bisa membuat mereka menahbiskan menjadi juara dunia. Tapi patron-patron tersebut kan akhirnya ya memang terbukti benar setelah Euro 2016, Piala Dunia 2018, Euro 2020, Euro 2021, kemudian Piala Dunia 2022, Piala Dunia 2022 itu kan kacau sekali pemain timnas Jerman. Ya, malah sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan bagaimana memproduksi pemain tengah ke depan ya. Yang aku lihat timnas Jerman kenapa kacau, back tengahnya Mas, krisis. Itu yang nggak punya mereka sekarang. Ya, tapi kalau sebenarnya sih itu nggak ada masalah ya, tapi karena di liganya pun sendiri stok pemain itu sebenarnya banyak, no. Melimpah ruah. Tinggal bagaimana pelatih itu mampu dan mau memberikan kepercayaan tersebut pada pemain muda. Oke. Kalau enggak ya makanya memang saya nggak suka ada pemain yang udah tua yang masih perform di timnas, apalagi mengincar tampil di Piala 2026. Harusnya mereka harus sadar diri gitu loh. Ya untungnya nama Manuel Neuer kan dipastikan nggak akan ikut ke World Cup 26 kan. Untungnya itu nggak ada nama maksudnya Manuel Neuer. memberikan pada pemain yang lain ya, walaupun Oliver Baumann itu juga tua 35 tahun, tetapi kan caps-nya dia di timnas kan nggak sebanyak Neuer. Betul. Oke, sebelum ke Europa League dan Conference, prediksi apakah Grand Final masih sama seperti di episode sebelumnya?
eh mungkin final aku pengen itu Bayern Munchen dan Atletico Madrid Nomo. Mengulang 1974. Oke. Ya, dan yang juara Atletico Madrid. Yang Wah, Akan ini menjadi tiga kota suci di Eropa dengan awalan huruf M semua. Milan, Manchester, Madrid. wah, Kota suci Liga Champions. Satu kota punya 2 klub juara Liga Champions. itu menarik dan nantinya akan ada tesis tersendiri dari aku. Memang kenapa tahun ini harus tim selatan ada, nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Geser ke level 2 dan level 3-nya. Europa League Conference, Europa League dulu. Ternyata harus menghadirkan 2 Premier League di semifinal. Artinya bisa dipastikan satu nama Premier League ada di grand final karena Forest harus bertemu Aston Villa. Dan di sini memang Mas, kalau aku melihat ya secara kualitas permainan, kemudian bagaimana experience dari Unai Emery di ajang ini, seharusnya ini adalah tempat dia, playgroundnya dia sih harusnya. Even nanti ketemu Braga ataupun Freiburg di grand finale tidak masalah. Karena kalau melihat dari perjalanan mereka udah, ya harusnya ini waktunya untuk Aston Villa mendapatkan trofi di sini gitu. Ya, aku sih setuju ya, karena memang ini iklimnya habitatnya Unai Emery. Unai Emery, dan juga Unai Emery kan udah dari sana dari kurang lebih 2022 ya, musim keempat harus ada persembahan. Dan juga mungkin di fase di Liga Inggris kan banyak sekali ancamannya, mungkin dia juga harus bisa ancaman terkait untuk mendapatkan tiket Liga Champions. Jadi dia mau nggak mau harus bisa memaksimalkan case di Europa League ini untuk bisa mendapatkan peluang itu juga, Om. Karena kalau nggak akan mendapatkan itu ya tekanan akan lebih berat ke sana. Tetapi saya sendiri pun tidak melihat posisi Emery ini terancam, karena kalau benar-benar dipecat, siapa yang akan menggantikan dia? Sulit bagi Aston Villa untuk bisa mendapatkan sosok yang sekali berdia. Ya. Harusnya manajemen harus bisa mendukung gitu, harus malah lebih suportif gitu. Kalau melihat dari situasi saat ini Mas, memang Aston Villa masih punya peluang ke UCL lewat jalur Liga Inggris ya, jalur klasemen. Karena posisi mereka masih ada di zona 4 besar, apalagi kuotanya sudah dibuka jadi 5. Tapi akan lebih masuk akal kalau misalnya mengejar UCL itu di jalur ini, karena bersaing dengan United kemudian Liverpool yang selisihnya antara peringkat 5 sampai peringkat 3 ini cuman 3 poin aja. Terlalu beresiko kalau mengejar UCL zone hanya dari Premier League standing gitu. Iya, apalagi juga ya Liverpool, Chelsea, United itu kan semua benar-benar punya mentalitas kawakan ya, mentalitas udah karatan terkait hal dalam perebutan kembali ke habitat aslinya di posisi Eropa, Nomo. Dan bukannya saya nggak mengesampingkan Nottingham Forest, tapi saya pun juga melihat sebenarnya Aston Villa memang dari secara tim itu memang lebih difavoritkan di kompetisi ini gitu. Saya pun sebenarnya kaget tuh, ternyata satu bracket ya sama Nottingham Forest. Jadi ya ketemu di semifinal gitu. Saya kira mungkin bisa mendambangkan All English final ya di Europa League ini. Mungkin salah satu bisa misah gitu loh, Nomo. Ternyata satu bracket. Ini koreksi kalau Nomo keliru ya teman-teman. Mungkin Mas Rana juga bisa bantu. Jika misalnya Aston Villa bisa jadi kampiun di sini, siapapun nanti di final yang akan bertemu dengan mereka, akankah Champions League kuota untuk Premier League jadi 6 ya? Wah, itu gimana ya?
Kadang UCL ini juga ada tambahan spot ini nggak bisa menerka ya, jadi tergantung koefisien terakhirnya itu Nom. Karena Mungkin kita bisa last minute bisa menyesuaikan dengan berita yang di media Eropa sana. Karena kalau melihat situasi saat ini dengan Arsenal menang kemarin di Jose Alvalade, itu posisi standing Premier League UCL spotnya dari 4 jadi 5. Jadi ada ekstra kuota, dan kemungkinan kalau Aston Villa bisa juara di sini open space jadi 6 gitu. Kemungkinannya. Mungkin bisa aja. Kalau melihat performa, siapa yang layak untuk bertarung dengan mereka di grand final? Kalau untuk Europa League sih mungkin Freiburg lebih cocok dengan Aston Villa. Juga itu loh, midfieldernya Johan Mansambi ini kan jadi incaran banyak klub Eropa. Kalau saya melihat sih kayak mainnya kayak Paul Pogba, dan United tampaknya harus melirik pemain ini ya. Maksudnya sampai satu lagi yang di Bournemouth itu Alex Scott. Itu menurut saya gini, daripada memperpanjang Kobe, saya lebih cocok untuk menjual Kobe, membeli Alex Scott. Itu lebih upgrade itu. Apalagi kalau dapat Alex Scott sama Elliot Anderson, wah komplit. Enggak, saya lebih kan Alex Scott kemarin itu lebih lebih berenergi aja, nggak terlalu flamboyan kayak Kobe. Kelebihannya Manzambi ini apa Mas? Posisinya ketika diduetkan dengan Eggestein. Ya similar kurang lebih sama kayak Elliot Anderson, Johan Manzambi. Apalagi dribble, first touch-nya, umpannya gitu oke lah. Wow, kalau United mau bergerak cepat ya. Ya harusnya mereka paham akan talenta-talenta semacam itu loh. Belum lagi siapa yang Moutsakis dari Olympiakos itu pun juga bagus gitu. Apalagi kan dia punya tumpuan kaki kiri gitu loh. Ya memang masalahnya kan di fisikalitas aja. Apa dia bisa cepet tune in, bisa cepet cepet beradaptasi dengan Premier League gitu. Jadi masalahnya. Tapi kalau melihat performance dari Manzambi ini, aku sangat menjanjikan ya. Apalagi kan ya mohon maaf, dia kulit hitam, punya keunggulan intensitas fisik yang baik. Menurut saya sih nggak ada masalah. Toh juga pemain Swiss ada di Premier League kan nggak terlalu nggak terlalu bermasalah gitu loh Nomo. Ya. Toh Granit Xhaka juga masih bisa perform kan? Bisa perform. Oke. Menarik bagaimana Freiburg ini kalau kita lihat Europa League terakhir di Jerman, tim Jerman itu yang paling mengesankan bagiku ya di eranya Werder Bremen ya. Diego Ribas Dakunya itu terakhir kali tim Jerman bisa berbicara di Europa League, menurutku yang paling sensasional. Kemudian ada Schalke, Hamburg SV, tim-tim tengah tapi bisa bikin kejutan. Sekarang Freiburg yang biasanya kita lihat hanya di 10 besar ke bawah klasifika, sekarang ada di Europa League. Mungkin memang waktunya. Tapi menurutku pribadi kalau disuruh prediksi ya ini masih jadi area kekuasaannya Unai Emery gitu. Cuman potensi Braga secara natural kayaknya Unai Emery takdirnya di sini deh. Iya. Kalau untuk Braga sih eksplosif sih aku melihat. Tapi mungkin kalau untuk di terakhir Braga kan juga sempat masuk final ya.
atau Ya, semifinal ketemu FC Porto yang di 2010 atau 2011 itu kan. Iya, pada saat itu yang apa? All Portugal final itu. Iya, masih punya Nah, Radamel Falcao. apa namanya? Nah, yang menarik kan apa? Tar. Nah, ini apa? Head coach-nya kan Carlos Vicens. Carlos Vicens ini kan apa? Man City kan, coba sebentar aku cek. Profil sebelumnya. Iya, dia masih 43 tahun. Oh iya kan, dia di Manchester City sejak Betul. 2017. Ya. Di Manchester Ya, City U18 ya. Manchester City U18. Ya, dari tahun 2017 sampai 2021. 2025 ya, 2025 kemarin. Ya 8 tahun sama Pep Guardiola menimba ilmu. Makanya secara karakter bermain Braga ini nggak jauh-jauh dari apa ya, Pep Guardiola tipikal. Gurunya. Iya. Pressing, kemudian first touch-nya itu luar biasa. Menurutku yang lebih potensial Mas sebenarnya Braga ini lebih memiliki tingkat kepantasan yang cocok untuk menghadapi tipikal permainan seperti Aston Villa, karena nggak jarang tim ini juga menuntut duel fisik ya. Kita tahu permainan khas Portugal yang walaupun ya agak-agak lambat, tapi dengan tampilan mereka menang 2-4 di Benito Villamarin ya, lebih pas ini kalau misalnya berada di Grand Finale. Toh di Liga Portugal juga ya susah bersaing dengan segitiga emas di sana gitu. Ya, ini kesempatan mereka. Daripada masuk kualifikasi conference ya, mendingan bertarung dulu aja di final gitu. Terlepas hasilnya bagaimana, tapi kan ya setidaknya kami kembali lagi gitu. Kalau menurutku sih begitu. Game yang seru, Freiburg dengan apa Braga ini sama-sama eksplosif soalnya. Tapi yang menjadi catatan garis besar buat saya adalah profil Johan Manzambi di Freiburg ini. Ya. Yang menurut saya ya pasti selepas ini, apalagi kalau dia nanti bisa bersinar di Piala Dunia ya. Wah, itu pasti akan jadi rebutan nomor Johan Manzambi. Ya. Apalagi klub sekelas Freiburg itu ya mohon maaf, maksudnya dia kan nggak bisa menolak dari godaan klub-klub yang godaan duit deh. Iya, secara natural di atasnya gitu. Bisa. Ya kalau Europa League memang sepintas elektabilitasnya Aston Villa masih lebih tinggi lah, lebih memungkinkan untuk menjadi kampion di sini. Tapi yang sama rata ini justru di level 3-nya. Ada Shakhtar Donetsk, ada Strasbourg, ada Crystal Palace itu sendiri. Yang walaupun tadi malam kalah menghadapi Fiorentina, tapi sebenarnya secara permainan tim ini layak untuk menjadi kampion. Cuman lawannya saja yang nggak biasa. Kalau melihat persaingannya di level 3 Mas untuk komposisi 4 besar. Saya lebih favorit ke final Crystal Palace sama Strasbourg ya. Karena apa? Kalau saya melihat ya ini apa? Premier League dengan intensitas fisiknya kalau di downgrade kan itu ternyata ya masih unggul. Ya unggulnya ya karena intensitas fisiknya itu tadi dan profil para pemainnya, dan ini sekaligus hal ini yang bisa menyebabkan bahwa Premier League itu the best of the league karena dia berhasil bisa mengantarkan 3 perwakilannya hingga di fase ini ya, semifinal ya, di apa
Di Champions League ada Arsenal, di Europa League ada 2, di Conference League juga ada 1 gitu. Artinya kan Premier League dengan kekuatan power and play-nya itu ternyata ya mendominasi di sepak bola sekarang ini, dan juga hal itu membuktikan bahwa sekarang ya semakin ada kecenderungan dari klub-klub Eropa daratan itu untuk membeli pemain-pemain Premier League ya, walaupun itu yang grade 2 ataupun grade 3, karena yang dimanfaatkan adalah keunggulan intensitas fisiknya itu, Nom. Tapi kalau untuk dari penilaian sendiri sih, saya sebenarnya impress sama Rayo Vallecano ya, dengan head coach-nya Inigo Perez. Itu pasti akan menambah godaan Inigo Perez sebagai calon pengganti dari Ernesto Valverde ya. Tapi kalau menurut saya sih jangan keburu lah Inigo Perez ini, masih 38 tahun, mungkin bisa balik lagi ke Atletico Bilbao, tapi itu nggak menjanjikan ya. Mungkin bisa masih 2 musim lagi lah di Rayo Vallecano untuk bisa memantangkan dirinya gitu. Nah, yang menarik bagaimana Strasbourg, Mas. Strasbourg ini oke, di awal pondasinya sudah dibangun oleh Liam Rossenior dan dilanjutkan oleh penerusnya seakan-akan tanpa Gary masalah. O'Neill. Betul, Gary O'Neill tanpa masalah karena pondasinya ada. Tapi secara laju performa mereka yang paling mulus loh. Mengawali League Pace itu peringkat 1, kemudian sampai saat ini ada di semifinal. Bahkan kalau aku lihat kemarin di Prancis sana, hype-nya akan lebih luar biasa kalau Prancis ini punya 2 tim yang bisa juara di Eropa meskipun levelnya berbeda. Nah ya itu, tapi menurut kekecewaan saya ya, Liam Rossenior terlalu cepat untuk berpisah dengan Strasbourg ini ya, menurut saya berat. Coba mungkin dia masih bisa fokus di Ligue 1, itu saya yakin Strasbourg masih ada di 5 atau 6 besar lah. Ya kan sekarang Gary O'Neill ya butuh waktu juga ya untuk bisa memantapkan di Ligue 1. Ya dia mendapatkan posisi ini karena bermain di fase knockout Conference League sudah do or die kan, lebih banyak kayak tos-tosan. Tapi kalau bermain di liga kan lebih banyak perhitungannya kan, karena ada faktor seri itu juga, faktor 1 poin gitu. Jadi tapi kalau untuk sebenarnya penilaian dari Gary O'Neill, Liam Rossenior bagus mana ya, bagus Liam. Tapi ya karena pondasinya tadi ya. Tapi sekali lagi ini menjadi menjadi ajang pembuktian untuk Gary O'Neill. Kalau misalnya berhasil ya it's good, tapi goodnya itu bukan karena taktikmu secara pribadi, karena pondasinya memang sudah ada gitu. Sayangnya kan itu. Ya menarik juga bagaimana Rayo tadi sudah dibahas, tapi aku tertarik melihat Shakhtar Donetsk, Mas. Setelah sekian lama akhirnya tim ini kembali ke mana? Ke performa yang biasa kita lihat, biasa kita kenal. Tim-tim Ukraina seperti Shakhtar Donetsk, Kiev yang bisa saja memberikan kejutan. Udah mulai bangkit tim ini ya, Mas. Setelah kita tahu konflik bersenjata di Ukraina bikin mereka rontok, tapi akhirnya ya musim ini Shakhtar kembali membuktikan gitu. Iya, memang ini karena sentimen geopolitik ya, jadi korban. Kalau kita tahu ya Shakhtar Donetsk ini punya stadion ya, Donbas Arena, itu nggak tahu sekarang bentuknya seperti apa ya Donbas Arena ini sekarang. Udah nggak berbentuk itu setelah diserang artileri itu. Ya, memang masih belum ada gambar resmi lah kan. Kebanyakan ya gambar buatan ya. Iya. Gambar buatan bagaimana Ukraina itu dulu punya kebanggaan itu Donbas Arena ya. Ya sayang sekali, unfortunately ya keadaan seperti ini. Tetapi memang kalau lihat dari komposisinya juga
Shakhtar ya masih dengan strategi yang lama, banyak kombinasi pemain Brasilnya di sana. Apalagi head coach-nya ini sekarang Arda Turan. Ada aturan betul. Yang saya sendiri pun nggak expect gitu loh, ternyata Arda Turan di sini gitu. Ya kalau dilihat komposisinya ya banyak komposisi pemain Ukraina dan Brasil. Sama seperti sebelumnya di mana ya ini menjadi tradisinya Shakhtar ya. Dan sedikit informasi teman-teman, Shakhtar Donetsk ini di kompetisi antar klub Eropa terakhir kali bisa ke fase krusial ya 2009 itu ketemu Werder Bremen dan mereka jadi kampiun di UEFA Cup waktu itu ketika nama yang lama. Itu sama Mircea Lucescu ya nama. Ya, kebetulan Mircea Lucescu pelatih khas Rumania yang baru saja pass away ya. Itu yang luar biasa. Untuk Conference League Grand Final CP Strasbourg yang juara Premier League. CP Strasbourg yang juara CP nomo. Kado dari Glasner. Kado buat perpisahan. Glasner. Kado perpisahan oleh Glasner. Tapi gini Mas, Iya. akan sebenarnya profil Glasner ini sebelum kita geser ke segmen kedua ya untuk bahas tim Italia dan jelang title decider Premier League hari Minggu. Kalaupun dia pergi, sulit untuk Crystal Palace bisa menemukan manajer profil macam Ole Glasner gitu. Untuk tim sekelas CP. Gimana Mas? Gimana ya? Kapan hari itu saya pernah dapat info ya, nggak tahu, tapi dia kayaknya ngincer PP Josep Bordalas lah. Tetapi dari fondasi tiga back kali ini ya mau nggak mau dia harus nyari head coach yang juga berfilosofi sama 3 back gitu nomor. Tapi kalau lihat di PP Bordalas ini kan 4-4 back ya, 4-4-2 di Getafe. Jadi karena gosipnya kan Glasner akan mengambil alih head of football ya dari RB Group kalau Jurgen Klopp benar-benar step down ke Real Madrid. Tetapi kansnya kan kayaknya Madrid akan cocok ke Didier Deschamps. Nama yang digosipkan paling santer menjadi shortlist number 1 dan banyak media yang mengatakan kalau dia masuk ini menyenangkan seorang Little King Kylian Mbappe. Ya mungkin cukup itu nama. Oke. Ini segmen pertama teman-teman. Nanti di segmen kedua kita akan membahas tragedi Gli Azzurri dan juga title decider. Karena jelas akan panjang kalau sama Mas Rana ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di episode berikutnya, di segmen berikutnya. Tetap di Trequartista Podcast.